Bila topan beras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari. Shalom adik-adik. Duh, kurang semangat nih. Sekali lagi shalom. Nah, anak-anak Tuhan harus semangat gitu dong. Apa kabarnya? Kalau kata saya tanya, apa kabarnya? Jawabnya luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabarnya? Luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah adik-adik, seperti biasanya sebelum kita memulai sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke adik-adik, biar lebih semangat lagi, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian secara medley, yaitu I Want to Be Your Friend dan angkat kaki silih berganti. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Angkat kaki silih berganti, goyang-goyang kanan dan kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Angkat kaki silih berganti, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Bungkukan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Angkat kaki silih berganti, goyang-goyang kanan dan kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Angkat kaki silih berganti, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Bungkukan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Tepuk atas, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Bungkukan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Bungkukan badan, bungkukan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami dapat bangun dengan sehat dan bugar. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat gak memuji Tuhan? Masih dong Kak? Nah, kalau masih semangat, kita mau mengangkat satu pujian lagi dengan judul Sayang Sayang di
adik-adik, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan syukur kita akan dipandu oleh Kak Talita. Silakan Kak Talita. Shalom adik-adik semua. Nah, sekarang saatnya untuk kita persembahan. Pertama, kita siapkan dulu amplopnya. Amplopnya seperti ini. Lalu nanti dituliskan nama, hari, tanggal, bulan, dan tahun di pojokan amplop. Oke, kalau sudah disiapin amplopnya nih, kita taruh dulu. Kita mau berdoa. Oke, gimana sikap doanya? Kita tutup matanya, tunduk kepalanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau mengumpulkan persembahan, tolong Engkau berkati persembahan ini agar bisa berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selagi kita mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu Tabur Waktu Pagi. Musik! Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dan kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan luar biasa. Ya, adik-adik, hari ini Kak Ica yang mewakili kakak-kakak dari sekolah minggu kita akan memberikan pengumuman sehat buat adik-adik. Nah, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, pengumuman sehat yang akan kakak berikan seperti biasanya. Pertama, buat adik-adik dan kakak-kakak semuanya, kita semuanya, kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Jangan lupa ya adik-adik, kalau keluar rumah kita harus menggunakan masker supaya kita terjaga dari virus COVID-19. Yang kedua, rajin-rajinlah kita mencuci tangan pakai sabun adik-adik. Atau kalau kita tidak mendapatkan sabun dan air saat di luar rumah, adik-adik boleh bepergian membawa hand sanitizer adik-adik. Jadi kalau tangannya merasa tidak steril, adik-adik segera oleskan hand sanitizer di tangannya ya, supaya kita selalu terjaga dari kuman atau virus yang sedang jahat adik-adik sekarang ini. Selanjutnya, adik-adik harus mengkonsumsi makan makanan yang bergizi ya adik-adik. Dan jangan lupa, adik-adik harus rajin berolahraga. Selanjutnya, adik-adik jangan lupa harus istirahat yang cukup. Jangan bergadang ya adik-adik. Tidak lupa adik-adik, kakak mau mengajak kita semua untuk tetap semangat berdoa supaya virus COVID-19 yang lagi melanda di tempat kita ini segera berakhir ya adik-adik. Kita bersatu hati untuk berdoa supaya Tuhan melawat tempat kita dan supaya COVID-19-nya segera cepat berlalu ya adik-adik. Oh iya, adik-adik masih belajar online kan? Ya, belajar dari sekolah. Ya, adik-adik harus tetap rajin belajar ya adik-adik. Jangan sampai ketinggalan pelajaran ya. Tidak ada alasan, walaupun kita masih dalam COVID-19, tidak ada alasan untuk adik-adik semua harus tetap belajar dan semangat. Karena belajar harus tetap menjadi yang nomor 1. Ya, kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakan ulang tahunnya pada minggu ini dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020. Selamat ulang tahun ya, selamat panjang umur. Kakak juga mau informasikan buat kita semua adik-adik, walaupun di gereja kita sudah dibuka ibadah untuk jemaat,
Tapi sekolah minggu kita masih jarak jauh ya adik-adik, karena kita masih menjaga supaya kita tidak terjangkit virus COVID-19. Nah, kita menunggu adik-adik sampai benar-benar COVID-19 ini dinyatakan selesai oleh pemerintah. Di situ baru kita bisa mulai ibadah kita lagi untuk bersekolah minggu di gedung gereja. Ya adik-adik, tetap semangat berdoa dan bersabar ya adik-adik. Nanti ada saatnya kita akan berkumpul kembali beribadah di sekolah minggu kita. Baik adik-adik, demikianlah informasi dari kakak untuk minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, dan sekarang waktunya kita memasuki kelas kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Kenapa kita bisa luar biasa? Iya adik-adik, karena Tuhan kita juga luar biasa. Nah, pada pagi hari ini kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Oke Dede, tiba saatnya untuk kita masuk ke dalam cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, marilah kita bersatu di dalam doa dulu. Gimana sikap doanya Dede? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Dari kami tidur malam tadi dengan nyenyak hingga pagi hari ini kami bangun dengan kesehatan tubuh yang baru. Nah, sekarang kami ingin mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Kiranya berkati cerita ini supaya berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, siapa di sini yang punya kakak? Nah, kalau ada yang punya kakak, ada adik pernah nggak kelahi sama kakaknya? Ayo. Nah, aku juga pernah kelahi sama kakakku. Tuhan mau supaya kita bersukacita. Tuhan juga bisa membantu kita bersukacita melalui kakak kita. Nah, di cerita Alkitab ada seseorang yang memiliki 10 kakak laki-laki. Nah, 10 orang kakak itu banyak atau sedikit ada deh? Iya, itu sangat banyak. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita tentang perlakuan kakak-kakak kepada adiknya. Nah, adiknya mau dengar kak ceritanya gimana? Nah, kalau adiknya mau mendengar ceritanya, kita dengarkan cerita dari Kak Helen. Silahkan Kak Helen.
Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Baik adik-adik, minggu ini Kak Helen akan cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Adik-adik bisa lihat cerita ini di Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 28 dan di Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 2. Sekali lagi, adik-adik bisa lihat cerita ini di Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 28 dan di Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 2. Baik adik-adik, kita langsung masuk ke dalam cerita. Jadi di cerita ini ada seorang anak bernama Yusuf. Yusuf ini tinggal bersama orang tua dan saudara-saudaranya, adik-adik. Yusuf ini sangat mengasihi ayah dan ibunya. Jadi perintah ayahnya, nasihat ayahnya pasti Yusuf turuti semua, adik-adik. Tapi ternyata di keluarga ini, saudara-saudaranya Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf itu tidak suka kepada Yusuf, adik-adik. Kenapa? Adik-adik tahu nggak? Karena setiap kakak-kakaknya ini melakukan kejahatan, pasti Yusuf itu bilang kepada ayahnya, adik-adik. Nah, itulah kenapa saudara-saudaranya Yusuf ini tidak suka dengan Yusuf, adik-adik. Jadi hari ini Kak Helen mau kasih kita video yang akan kita tonton sama-sama. Di video ini menceritakan tentang kejahatan yang kakak-kakaknya lakukan kepada Yusuf. Kira-kira apa ya kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya kepada Yusuf? Yuk kita langsung lihat aja videonya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu,
kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, itu tadi videonya adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Yusuf itu diberkati oleh Allah. Iya, bahkan beberapa tahun kemudian Yusuf itu bertemu lagi adik-adik dengan keluarganya. Allah membuat rencana yang sangat baik buat Yusuf, sehingga dia bisa berkumpul dengan keluarganya lagi adik-adik. Setelah itu pun Allah tetap menyertai Yusuf dan keluarganya adik-adik. Allah menciptakan segala sesuatu yang baik untuk mereka. Bahkan dari cerita ini kita tahu walaupun Yusuf ini jauh dari keluarganya, tapi Yusuf ini nggak takut adik-adik. Karena apa? Karena Allah menyertai dia. Begitu juga kita nggak perlu takut adik-adik kalau orang tua kita nggak ada dekat kita, karena kita pasti disertai oleh Tuhan. Jadi adik-adik ingat itu ya. Nah, itu dia cerita dari kakak minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya, sekarang tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya.
untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu jarak jauh kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya saat ini Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan selanjutnya ini Tuhan. Dan setiap aktivitas kami hari lepas hari. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, itu dia ibadah jarak jauh kita hari ini adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.